hari Minggu anak-anak. Puji Tuhan, ketemu lagi di dalam acara cerita firman Tuhan untuk anak sekolah minggu HKBP Bali G. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan kuat karena Tuhan Yesus. Yes. Ya, puji Tuhan, kita memasuki minggu keempat, minggu terakhir di bulan Juli. Nah, untuk cerita kita pada hari ini mulai untuk membaca firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Anak-anak ambil sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Di minggu terakhir di bulan Juli ini kami boleh bersyukur Tuhan, kami masih boleh menikmati anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Di saat ini juga Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan dan percayakan rahasia firman-Mu atas kami Bapa. Urapi guru kami, urapi anak-anak sekolah minggu yang mendengar dan menerima firman-Mu. Kami pada saat hari ini jamah hati dan pendengaran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita buka Alkitabnya Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Sudah dapat semuanya? Yakobus di Perjanjian Baru. Kita baca ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, judulnya ceritanya setia dan jangan lupa pada Tuhan. Oke, setia, jangan lupa pada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan waktu dibaca di pasal 13 itu dia ada bercerita tentang orang-orang yang melakukan yang merencanakan banyak hal dengan harapan dia akan mendapat untung. Dia berpikir nanti kita minggu depan kita melakukan ini itu supaya kita senang, supaya kita bahagia dan supaya kita mendapat untung. Nah, itu banyak sekali dan itu sering kita lakukannya ya. Nah, di cerita ini ada beberapa hal Tuhan ajarkan kepada kita bahwa satu, dalam apapun boleh kita rencanakan ya, kita memang harus melakukan perencanaan di dalam setiap cita-cita kita, setiap kegiatan kita. Nah, rencana itu baik supaya nanti apa yang kita inginkan dengan mudah dapat tercapai atau mudah untuk dilaksanakan. Nah, tetapi ada yang perlu kita pelajari ketika kita mau merencanakan sesuatu atau mau merencanakan kegiatan yang ingin kita lakukan, merencanakan cita-cita, merencanakan aktivitas. Nah, ingat kita melakukannya dan setiap rencana yang kita lakukan, kita katakan jangan lupa pada Tuhan. Kita harus setia dan jangan lupa Tuhan. Jangan seperti yang di ayat 13 tadi dibilang hari ini atau besok kita berangkat ke kota Anu, di sana nanti kita setahun kita berdagang, kita akan mendapat untung dan bla bla bla. Nah, sedikit pun mereka tidak ada mengingat Tuhan di dalam rencana mereka. Mereka menganggap mereka dengan kemampuan mereka sendiri mereka pasti akan melakukan atau akan mampu mengerjakan apa yang mereka rencanakan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita di ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua. Oke, ayat 15. Oke, ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, di sini Alkitab mengajarkan saya dalam setiap rencana
kita harus terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita berdoa supaya rencana yang kita buat juga adalah rencana yang dikehendaki oleh Tuhan, rencana yang direstui dan diberkati oleh Tuhan. Kita meminta tolong kepada Tuhan supaya di dalam rencana itu Tuhan ikut serta menolong kita, ikut serta membimbing kita dan memampukan kita untuk melakukannya, sehingga rencana itu yang kita sudah lakukan kiranya berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memampukannya sehingga semua menjadi berhasil ya. Mengenai suatu rencana, Ibu mau bercerita tentang pengalaman berencana ya. Jadi pada tahun lalu, puji Tuhan, kita merencanakan retreat sekolah minggu di Patra Jasa Hotel Parapat. Semuanya berjalan dengan lancar, Tuhan mampukan dan Tuhan sertai rencananya berjalan ya. Kemudian di tahun lalu juga kita berencana untuk program retreat sekolah minggu di tahun 2020. Kita berencana itu misalnya anak sekolah minggu bintang, sekolah minggu bintang itu berencana akan melakukan rekreasi ke Wiki Holidays, ke Brastagi ya. Tapi rencana baik yang kita rencanakan di tahun lalu untuk kita boleh kerjakan di tahun ini, semuanya saat ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Ya, karena ada pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, baik itu Indonesia, kemudian melanda kota Balike, melanda kota Medan dan kota Brastagi, sehingga rencana untuk melakukan retreat di Wiki Holiday Brastagi tidak bisa kita lakukan. Nah, itulah yang artinya kita boleh berencana ya. Ketika kita berencana, kita doakan dan kita minta Tuhan untuk menolong dan membantu kita. Nah, ketika rencana itu tidak sesuai atau belum sesuai waktunya dengan waktunya Tuhan dan yang bukan rencana kita yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur dan jangan lupakan Tuhan di dalam setiap rencana kita ya. Oke, itu untuk pelajaran yang boleh kita ambil di dalam nats ini. Kemudian pelajaran yang lain lagi adalah sikap sombong. Nah, sikap sombong di sini adalah sikap yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Jadi di dalam dia menyusun rencana, dia tidak melibatkan Tuhan, dia tidak tanya sama Tuhan, dia tidak pernah di dalam perencanaan itu dia hanya berjalan sendiri, dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan mungkin temannya, mengandalkan gurunya, hanya mengandalkan orang tuanya dan lain sebagainya. Sedikitpun di dalam perencanaannya dia tidak bawakan ke dalam doa, dia tidak mengucap syukur dan tidak meminta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan. Nah, hal-hal seperti itulah yang disebut dengan kesombongannya adik-adik. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah tadi yang pertama ya, kita harus setia dan selalu jangan lupa pada Tuhan. Ingat Tuhan dalam setiap rencana kita. Kemudian kita tidak boleh memegahkan diri atau sombong. Artinya begini, ketika kita mau merencanakan sesuatu, kita harus libatkan Tuhan ya. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan sombong. Jangan sombong itu jangan mentang-mentang kamu pintar, kamu merasa aku pintar kok, aku pasti bisa jadi dokter. Aku anak orang kaya kok, seandainya aku nggak masuk negeri, aku sekolah swasta, pasti orang tua aku bisa sekolahkan, aku bisa kok. Nah, itu contoh sikap-sikap sombong di dalam menjalankan suatu rencana. Nah, kita tidak boleh sombong di dalam menjalankan atau membuat suatu rencana, tetap andalkan Tuhan. Pelajaran yang berikutnya adalah di ayat 17. Oke, Ibu mau tanya. Ada beberapa pertanyaan, anak-anak pasti mudah menjawabnya. Kalau Ibu tanya, kalau kita anak sekolah minggu berlaku jujur, apakah itu baik? Baik, oke. Kalau anak-anak kalau anak-anak jujur tadi baik. Kalau anak-anak taat kepada orang tua, apakah itu baik?
Baik. Kemudian kalau anak-anak rajin belajar, apakah itu baik? Baik. Kalau anak-anak misalnya tidak suka mencuri, apakah itu baik? Ya, baik. Kemudian itu benar, semua jawaban yang benar. Nah, pelajaran yang mau kita ambil pada saat hari ini, Alkitab berkata, ayo kita baca di pasal 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Iya, jadi adik-adik tadi udah bisa menjawab pertanyaan ibu ya. Apakah jujur itu baik? Baik, Bu. Apakah hormat atau taat pada orang tua baik? Baik, Bu. Apakah mencuri mencuri itu baik? Tidak baik, gitu kan? Kemudian apakah rajin belajar itu baik? Baik. Nah, semua udah tahu jawabannya. Tapi di sini ketika anak-anak tahu apa yang baik, kemudian kamu tidak melakukannya, Alkitab katakan kamu ya berdosa. Jadi contoh nih, ibu anak sekolah minggu, ibu tahu kalau berkata jujur itu baik ya. Kemudian pada suatu hari ibu udah bersama teman-teman main-main gitu, teman ibu nanya teman ibu cerita, aku punya mainan loh, punya mainan mobil baru dikasih orang tuaku. Lalu kamu menjawab, ngomong sama temanmu, nggak mau kalah ya kan, aku juga baru dibeliin bapakku mobil baru katanya gitu. Padahal dia tidak ada dibelikan mobil baru di rumahnya atau oleh papanya. Nah, yang dilakukan ibu pada saat itu baik apa salah? Iya, salah, karena ibu tidak berkata jujur. Nah, ibu tahu jujur itu baik, tapi di dalam prakteknya ketika ibu main-main, ibu tidak berkata jujur. Nah, itu berarti ibu sudah berdosa. Ya, kita katakan, kalau kamu tahu berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, itu kamu berdosa. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Itu terdapat di mana ya? Ya, terdapat di Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kamu tahu yang baik, tadi semuanya udah tahu kan, Pak Ibu tanya ini baik apa enggak baik, ini baik apa enggak baik, semuanya tahu jawab, semuanya konten 100. Tetapi apakah di dalam prakteknya kamu melakukan yang baik? Ya, kalau kamu sudah tahu apa itu yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu akan berdosa ya. 3 hal yang kita pelajari pada hari ini, semoga anak-anak sekolah minggu seperti yang Tuhan inginkan, anak-anak sekolah minggu semuanya bisa setia ya, bisa di dalam perencanaan yang tidak melupakan Tuhan, kemudian tidak bersikap sombong dengan cara menganggap bahwa semua rencananya itu akan bisa menghasilkan dan kamu hebat, karena orang-orang di sekitar kamu hebat, dan karena Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian anak-anak sekolah minggu, hal ini juga Tuhan ingatkan kepada kita untuk tetap melakukan yang baik, setia untuk melakukan yang baik, tahu apa yang baik, kemudian lakukan yang baik. Jangan kalau kamu tahu apa yang baik tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Puji Tuhan, untuk cerita Alkitab kita pada hari ini, kita akan akhiri, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan menegur kami, Tuhan mendidik dan mengajar kami lewat firman-Mu. Tuhan, ampuni kami ketika di dalam kehidupan sehari-hari kami masih belum bisa melakukan firman Tuhan. Kami masih sering mengandalkan diri kami sendiri. Kami masih sering berencana tanpa melibatkan Tuhan. Maka kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami, walaupun kami tahu bahwa yang kami lakukan itu salah. Tuhan, ampuni kelemahan dan pelanggaran kami. Karena Roh Kudus, kami mengucap syukur jika hari ini firman Tuhan menyapa dan kembali mengingatkan kami untuk apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, ya Allah. Roh Kudus, tolong kami supaya dalam kehidupan
Tuhan tertanam terus di hati kami dan bertumbuh di dalam hidup kami. Kami mau selalu ingat dan setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam rencana kami, dan kami mau juga di dalam menjalankan setiap rencana-rencana kami setia melakukan yang baik, dan kami terus berjalan menurut perintah dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, sempurnakan doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom.